Nah, ini adalah momen yang sangat krusial ya. Nah, contoh ini waktunya putih melangkah. Putih kira-kira jalanin kuda ke petak C4. Ini kan udah dikunci nih. Tentu saja tema untuk melakukan skakmat caranya gimana? Ya, raja hitam harus berada di pojok. Raja geser, terus kita manuver lagi. Kuda ke petak E5, dia geser. Nah, kemudian kita kuda ke petak D7, dia geser. Nah, terus kita bisa melakukan tempo lagi lah. Nanti pada ujungnya akan terjadi momen seperti ini. Nah, ketika putih melakukan skak, tergantung kepintaran dari lawan kita ya. Kalau lawan kita pintar, ini paling maksimalnya nih usaha kita. Kalau lawan kita pintar, rajanya ke sini. Nggak bakal terjadi skakmat. Kecuali dia rajanya di pojok, maka terjadi skakmat. Nah, tapi ada cara lain ya kalau kita mau skakmat dengan kuda, dengan sepasang kuda. Dengan catatan mungkin lawan memiliki satu pion. Nah, itu akan jadi tempo supaya akhirnya terbentuk posisi skakmat seperti ini. Itulah kira-kira. Nah, tapi probabilitasnya kita punya sepasang kuda di akhir permainan itu sangat jarang ya. Jadi saya akan langsung ajak teman-teman untuk mempelajari basic endgame yang sering terjadi. Contohnya yang pertama pada posisi endgame pion ya. Itu sering banget terjadi. Oke, saya coba langsung lempar ya dari level dari posisi ini. Kira-kira kalau putih melangkah ini remis atau menang buat putih? Oke, jadi gini, ini ilmu basic ya. Jadi kalau endgame itu, kenapa seorang grandmaster menang satu pion pun akhirnya menyerah ketika di endgame? Ya karena tergantung probabilitasnya. Jadi satu pion ini bakal sangat berharga dong kalau ini bisa promosi ya. Tujuannya kan itu. Tapi dengan posisi seperti ini, tolong diingat ya, ini namanya oposisi nih. Ketika raja saling berhadapan, itu namanya oposisi. Oposisi nggak cuma jarak dekat, ini bisa dikatakan oposisi jarak dekat. Raja saling berhadapan. Nanti kalau raja hitam di petak sini, ini juga disebut dengan oposisi. Tapi jarak jauh, di sini juga disebut dengan oposisi, jarak jauh. Nah, kalau di sini juga ternyata diagonal juga dikatakan oposisi juga. Nah, cuma yang lebih familiar adalah raja berhadapan kayak gini nih. Ketika putih memiliki pion di samping raja dan raja hitam, mati ini. Ketika raja hitam berdiri di depan pion seperti ini, dia bisa mencegah, maka hukumnya atau teori rumusnya adalah remis ya. Jadi kalau putih dorong D5, raja nunggu aja di depan pion. Otomatis raja menjaga lagi ya. Nah, berikutnya apa yang harus saya lakukan? Maka raja mundur segaris dengan raja putih oposisi, raja D7. Kalau raja putih ke petak C5, maka raja hitam kemana? Coba ah, menjawab. Oposisi coach Betul, di depannya. oposisi. Kalau dia dorong, maka raja D7. Raja D5, raja hitam. Raja hitam kemana jalannya? Mundurnya? Tadi rumusnya kemana? Rumusnya adalah oposisi ya. Satu garis dengan rajanya. Kenapa nggak boleh sembarangan? Nih, kenapa kita nggak boleh di sini? Kalau raja ke petak C8, maka putih gimana cara menangnya? Ada yang bisa bantuin saya? Gimana supaya pionnya lolos? Nih, saya tunjukin dulu nih. Kalau raja mundur, raja ke petak E6 atau C6, maka raja oposisi. Kalau dia nggak mau dorong, mundur lagi, ya udah naik lagi, balik lagi. Kalau dia ke sini, balik lagi ke sini. Kalau didorong pion, raja D8 dan otomatis remis. Nah, kenapa pada saat posisi raja D5 salah ketika raja C8, maka putih jalan apa? Siapa yang melakukan oposisi itu biasanya memiliki keuntungan. Nah, kalau putih di sini untuk menang jalannya apa? Raja ke petak C6. Kalau dia raja D8, Dorong pion. maju pion, jadi promosi.
Sekarang saya kasih contoh bentuk yang lain yang sering terjadi. Contoh putih rajanya di sini. Coba lihat posisi ini. Raja putih berdiri di depan pion, tapi raja hitam membuat oposisi. Maka apa yang putih harus lakukan? Maka dia memiliki tempo. Dia mendorong pionnya, E3. Nah, kalau raja hitam ke petak D6, maka kita jangan membuat oposisi lagi nih. Kadang tidak perlu. Yang penting gimana cara ngawal pion ini nih. Jadi kita berdiri di seberang rajanya, ke kanan. Kalau dia di sini raja D5, dorong pion. Kalau dia mundur, raja dampingi. Kalau dia mundur lagi, dorong pion. Ketika dia raja E8, maka putih membuat oposisi. Ingat ya, pion nggak boleh didorong kalau raja bisa membuat oposisi. Raja ke petak E6. Kalau dia raja D8, raja F7. Promosi. Nah, kenapa kita tadi sebenarnya raja D4 mungkin masih bisa menang ya. Kalau raja D4, raja D6 asal kita tidak mendorong dua langkah. Karena kalau kita mendorong dua langkah, maka balik ke rumus yang tadi ya. Raja ke petak E6, dorong pion, terus mundur, maju, oposisi. Balik ke rumus yang tadi. Maka penting banget untuk menggunakan tempo pionnya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Kalau dia di sini raja E7, raja putih yang bagus kemana? Raja ke F5 mungkin, Coach. Raja ke petak F5. Kalau dia raja F7, Dorong pion. raja E7, Oposisi, coach. luar biasa. Betul ya. Jadi diingat ya rumusnya oposisi. Kalau dia mundur, Maju raja mungkin. bukan mungkin. Betul. Betul ya. Jangan takut ya. Ini latihan. Ya, main catur itu ngajarin kita untuk berpikir dulu sebelum bertindak ya. Dan kita mengambil konsekuensinya atas tindakan yang kita ambil. Jadi nggak usah takut. Raja ke petak E6 ya. Catur itu Enam. kan bisa dianalisa ya. Jadi coba kalau mau lebih expert lagi ya kalau saya ke sini kira-kira dia kemana? Berarti ada dua pilihan ya. Gimana caranya supaya pion lolos saja? Betul, oposisi. Raja geser, Baru raja ke ini. 7. betul. Promosi ya. Ya. Nah, jadi udah tahu ya caranya gitu. Jadi kuncinya apa? Kalau pion di samping ya, jangan nih, nih. Ya, nanti oposisi ya. Jadi ketika raja berhadapan, pion jangan di samping raja. Oke, lanjut lagi. Jadi ini udah tahu ilmu basicnya kan? Jadi kita lanjut lagi nih. Nah, ini adalah bentuk posisi kalau kemungkinan teman-teman memiliki pion di jalur H, jalur benteng. Nih, ini posisi remisnya. Tolong dilihat ya. Kalau Anda bermain sebagai putih memiliki pion bebas, coba lihat, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Iya kelihatan. Tapi Nah, rajanya banyak, coach. betul. Jadi ini dua Oh. dua dua posisi yang mungkin terjadi kalau kita memiliki pion bebas. Nah, satu-satu ya nih. Jadi kalau pion di jalur H, maka raja hitam tuh harus ngunci rajanya. Nih, petak kuncinya. Nih, kalau kita jadi hitam, rajanya yang penting nunggu di petak promosi aja udah. Pasti remis. Nah, sekarang kita ke contohnya. Kalau di posisi A ini, coba. Ini kan waktunya putih melangkah. Putih mainkan langkah H6. Maka raja hitam kemana? Ke F7. Betul, F7. Kalau H8,
ke F8. Kunci aja ya. Kalau dia Ya. H7, remis. Kalau kita jadi putih dan lawan salah nih, contoh, misalkan kita ke sini, terus lawan ke sini, kita dorong. Nah, lawan ke sini, blunder, promosi. Nah, coba saya tanya lagi. Kalau putih Raja G6, hitam rajanya kemana? Ke G8. Betul, G8. Kalau didorong, ke pojok ya. Jadi kalau kita punya pion promosi di jalur benteng, raja kita sudah bisa mencapai petak ini, udah pasti remis. Jadi bisa dikatakan bahasa gampangnya kalau kita punya pion di jalur A atau H itu paling susah untuk promosi. Ya, kalau udah pion A. Nah, sekarang saya akan ajak lagi ke tema berikutnya. Ini balapan pion. Biasanya pemain yang bisa promosiin pionnya terlebih dahulu ketika sedang balapan pion itu akan menang. Contoh dalam posisi ini, coba lihat ya. Ini pion putih ke atas, pion hitam ke bawah. Ya, apa jalan terbaik putih? Silakan. Pion ke A4. Betul. Kalau dia raja B3, Lurus terus. A5. kalau dia raja C4, Hmm, Raja ketiga bisa nggak? dihitung pola. Rajanya mau ngapain tuh raja hitam? Ayo dihitung nah. Jadi pion jalannya apa coach ke harusnya? A6. Betul. Kalau raja G3 dia raja B5 ya, remis. Nah, kalau dia di sini raja D3, Raja ke G1. raja G1, oke. Yang lain ada lagi? Harusnya putih jalan A7 ya. Kenapa raja G1 salah? Udah pikirin respon hitamnya belum? Maka hitamnya akan jalan apa? Maka hitam akan raja E2 ya. Kalau didorong F2, promosi, promosi. Udah pasti remis. Berarti harusnya jalan A7. Ya, raja D3, A7. Kalau dia F2, putih jalan apa? Pion promosi. Raja Pion. G2. Oke. Raja putih G2. G2. Nah, salah ya. Yang benar adalah pion promosi ya. Pokoknya gini. Nah ini ilmu kalkulasi ya. Ilmu menghitung. Jadi main catur itu mesti menganalisa. Jadi mulai sekarang mikirnya lebih dari satu langkah. Kenapa saya nggak pilih Raja G2? Kenapa Raja G2 bukan langkah yang tepat? Kenapa ini lebih tepat? Ya dihitung. Mana yang lebih tepat pokoknya kalau ada dua pilihan. Kalau ini promosi, maka ketika hitam promosi, putih jalan apa? Skak Skak ke kemana? A6. Betul, Mas Azari. Ini namanya teknik apa? Namanya teknik tusuk sate bahasa Indonesianya ya. Atau bahasa Inggrisnya skewer. Ya, jadi kalau kita promosi duluan, seperti yang aku bilang tadi, kalau pion kita promosi duluan, pasti akan dapat keuntungan. Keuntungannya kayak gini nih, salah satunya. Walaupun sama-sama promosi, akhirnya kena skewer. Kalau tadi kita Raja G2, apa yang salah? Maka hitam jalan apa?
Raja ke E2. Betul. Kalau dia promosi, kita promosi kan? Jadi jangan lupa menghitung lebih dari satu langkah ya. Itu jawabannya. Jadi A4, kemudian Raja B3 dan dorong pion. Nah, saya punya pertanyaan nih. Raja B3 A5. Nah, kalau di sini putihnya jalan Raja C3, putih jalan apa? Kan tadi Raja C4. Sekarang dia Raja C3. Putihnya harus jalan apa? Pikir dulu baik-baik ya. Nih, misalkan masuk endgame nih, harus dihitung juga walaupun udah tahu rumusnya. Hmm. Raja ke G3 coach. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kuncinya adalah Raja ke petak G1. Kenapa Raja G3 salah? Hitam ada langkah ajaib nih. Raja D4. Kalau dimakan, maka Raja C5. Pion maju, kena. Ini namanya rumus endgame ready. Nah, kalau misalkan Raja ke petak G3, Raja D4 didorong pionnya, maka Raja hitam E3. Kalau A7, F2. Nah, jadi lebih bagus jalan Raja ke petak G1. Karena kalau ke petak G1, dia di sini jalan Raja D4, putih jalan dorong. Kalau hitam di sini Raja E3, jalan putih apa? Raja ke F1. Betul, Raja F1. Jadi mainnya sabar dulu ya. Karena ini udah pasti promosi, jadi jangan sampai terkecoh. Nah, kalau misalkan tadi Raja G1 hitam Raja ke petak D2, putih jalan apa Om? Raja coach ke G2. Raja ke petak F2. Ya kan F2 ya. cuma dua pilihan ya Mas Azari ya. Antara Ya. maju ini atau ini. Kalau saya maju ini berarti mikirin respon terbaik lawannya. Raja E2. Nggak bisa promosi kan? Promosi, dia promosi juga. Nah, Raja F2 dulu. Karena pion ini nggak bakal kekejar kan? Kayak gitu. Jadi ingat lagi ya, main catur itu ada dua orang bermain. Anda harus menemukan langkah terbaik, tapi jangan lupa juga bahwa Anda harus tetap memikirkan respon terbaik lawannya. Kok gitu? Iya, sehingga Anda tidak kecolongan dengan jawaban dari lawan. Jadi walaupun dua-duanya main langkah terbaik, tetap kita yang menang karena probabilitasnya atau peluangnya memang menunjukkan kondisinya kalau sama-sama terbaik kita yang menang gitu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi hati-hati ya dalam melangkah harus dipikirin.